kawan Kobam, balik lagi di sini podcast di Kobam. Kalau misalnya biasa kita podcast di studio ya, bilang bukan studio sih sebenarnya kayak kantor kita gitu, tapi kita biasa podcast di situ. Nah, sama Pak Amiruddin Al-Lahab ini kita pernah satu kali podcast mengenal sejarawan tahun lalu. Bulan ini juga, bulan Juni, waktu itu dalam rangka ulang tahun Soekarno. Nah, sekarang kita mau ngobrol lagi sama Pak Amir, karena kita masih pengen tahu lebih banyak soal Soekarno, apalagi banyak konsep-konsep yang sekarang itu mungkin agak asing lagi di pendengaran orang sekarang gitu. Yang sebenarnya masih relevan dan harus kita ingat terus gitu. Contohnya adalah konsep Trisaktinya Soekarno. Nah, konsep Trisakti Soekarno ini kan ada 3 pilar, yaitu berdaulat dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, Pak Amiruddin ini nulis buku di Kobam yang judulnya Ekonomi Berdikari Soekarno. Itu adalah salah satu dari pilarnya Soekarno yang tahun 64 ya Pak ya? Tahun 64 dicetuskannya. Dan selain buku itu juga Pak Amiruddin itu nulis buku Heboh Papua. Sekarang masih nulis soal Papua, Pak? Masih baru saja meluncurkan buku saya yang baru soal Papua. Yeah. Judulnya itu Dengarkan Papua. Saya nggak pegang hari ini. Lupa saya tadi bawa. Iya. Nah, kalau misalnya kawan Koba mau tahu juga tentang Papua, memang agak jauh ya dari ekonomi berdikari tahun 64 ke isu Papua. Tapi memang sejalan sama profesinya Pak Amir ya. Nah, yang mau aku tanya nih soal ekonomi berdikari dan konsep Trisakti. Sebenarnya berdaulat dalam bidang budaya dan politik selain ekonomi itu maksudnya apa ya Pak? Dan apakah di antara 3 itu ada yang paling penting? Jadi begini, untuk memahami konsep besar Presiden Soekarno itu, kan kita mesti paham cara dia berpikir tentang negara ini. Gitu. Nah jadi sebelum negaranya ada kan Bung Karno itu bicara tentang bangsa. Ya. Jadi Indonesia itu sejarahnya bangsa terbentuk mendahului negara. Ya. Nah, karena itu dia berpikir kalau negara itu ada, dia kerjaannya apa itu negara? Mau ngapain dia? Gitu. Nah, maka dia katakan negara Indonesia itu agar bisa melayani bangsa, dia mesti berdaulat secara politik. Artinya apa? Dia betul-betul negara yang merdeka. Ya. Nah, berdaulat secara politik itu hanya bisa jalan jika dia memiliki kemampuan perekonomian yang baik. Maka dia harus mandiri secara ekonomi. Mandiri secara ekonomi itu apa? Lepas dari sistem imperialisme, penjajahan, menuju satu sistem ekonomi nasional yang kuat, ya, yang bersandar pada kekayaan alam Indonesia. Ya. Gitu. Tapi tidak menjual alam itu secara murah. Gitu. Ya, bukan bahan mentahnya yang dijual, tapi bagaimana anak-anak bangsa dan negara itu mendidik dirinya supaya juga hebat mengolah bahan itu menjadi kekayaan nasional. Nah, berkepribadian dalam kebudayaan itu adalah manusia bangsa Indonesia tadi itu yang telah memiliki negara itu, dia mesti memiliki karakter pada dirinya. Jadi bukan manusia yang diombang-ambing oleh situasi budaya keduniaan yang lain, tapi dia mesti menciptakan budayanya sendiri. Nah, paduan ketiga itulah yang namanya jati diri bangsa Indonesia. Ya. Nah, kalau 3 hal itu tidak dimiliki, bangsa Indonesia itu hanya menjadi cangkangnya aja, isinya nggak ada. Nah, negaranya apalagi gitu. Nah, makanya itu selalu diulang-ulang oleh Bung Karno zaman sebegitu. Kenapa itu adalah refleksi dia sebagai manusia yang lahir di masa jajahan, panjang pengalamannya karena menjadi anak jajahan, dan kemudian menjadi pemimpin bangsa yang merdeka. Nah, merdeka untuk apa? Ya untuk 3 hal itu. Nah, itulah konsep besar itu sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya semangat dari pelahiran konsep itu sebenarnya adalah semangat dekolonisasi kan pada saat itu. Iya, ya. Kita keluar bukan hanya dekolonisasi, bukan hanya keluar dari masyarakat jajahan atau masyarakat kolonial, tapi juga harus keluar dari kepungan feodalisme yang sudah berakar dalam budaya
suku-suku atau etnis di Nusantara ini. Iya. Makanya harus berkebudayaan nasional yang baru. Iya. Nah, isinya apa? Nah, sekarang ini yang paling bagus kita bicarakan 1 Juni nih kan. Isinya apa? Ya Pancasila itu. Iya. Pancasila itu kan satu rumusan teknologi berpikir termaju di zamannya Bung Karno itu untuk merumuskan masa depan bangsa Indonesia itu mau menuju kemana. Nah, dia rumuskanlah 5 nilai besar itu dalam Pancasila itu. Gitu. Jadi bukan sekedar proklamasi gitu. Nah, jadi Bung Karno itu kan itu. Jadi keluar dari sistem kolonialisme dan juga feodalisme menuju satu bangsa yang merdeka. Ya, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke konstitusi, ke UUD, itu semuanya sudah diatur di situ. Tetapi dalam pelaksanaannya, kadangkala malah negara itu yang mengingkari lagi konstitusi itu. Contohnya sekarang yang, nggak tahu ya saya ini sebenarnya ada hubungannya sama ekonomi atau enggak, tapi akhir-akhir ini ada yang namanya komersialisasi pendidikan, gitu, yang ada rencana untuk menaikkan UKT, tapi sekarang masih ditahan ya. Nah, itu di situ padahal kan di dalam UUD itu negara menjamin pendidikan bagi negaranya, dan Soekarno sendiri juga punya upaya untuk menghilangkan sistem kolonial dalam pendidikan, artinya semua orang bisa sekolah dan ada sosialisme dalam pendidikan itu untuk siapa saja gitu. Tapi ketika sekarang ada rencana UKT itu menjadi mahal, itu hanya orang kaya yang terancam, makanya orang miskin terancam tidak bisa sekolah dan hanya orang kaya aja yang bisa sekolah. Nah, kenapa semakin kesini bukannya kita semakin memantapkan konsepnya Soekarno, malah semakin jauh, Pak? Ya, persoalannya sederhana saja. Banyak yang mengelola negara itu tidak belajar tentang sejarah pemikiran bangsa ini dibentuk. Ya, nggak belajar sungguh-sungguh. Makanya soal UKT ya. Tujuan negara ini dibuat, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Itu perintah pembukaan Konstitusi Republik Indonesia. Jelas di situ ya. Nah, jadi UKT yang mahal itu adalah bentuk pengkhianatan kepada perintah konstitusi. Nah, tapi yang mengelola pendidikan kita ini kan bukan orang yang memahami itu secara sungguh-sungguh dan tidak mau menjalankannya juga secara sungguh-sungguh. Maka dari awal tadi saya katakan, kalau pengelola negara tidak mengerti dari mana datangnya negara ini dan untuk apa, dan tidak mengerti bahwa negara ini dikelola untuk bangsa. Nah, perintah negara untuk bangsa itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Salah satunya itu ya pendidikan itu harus bisa dijangkau oleh siapapun. Karena itu perintah konstitusi. Mahal, pasti. Kalau Anda nggak bisa urus dengan mengatakan mahal, ya jangan jadi pengurus negara. Berhenti aja kan. Kan begitu. Yang kedua, kenapa dia mahal? Ya kalau yang nyolong uang negara banyak, ya jadi mahal pendidikan. Tambah mahal, udah tadinya udah mahal. Seharusnya mahal. Itu biaya-biaya kekayaan negara tadi dipakai untuk biaya pendidikan. Perintah konstitusi 20% dari APBN adalah untuk pendidikan. Hari ini kemana anggaran itu? Iya. Bahkan nggak nyampe 5% gitu. Nah, oleh karena itu, kita memang mengelola negara Indonesia ini, kecerdasan memang harus di atas rata-rata sedikit. Tapi kalau mediocre begini yang ngurus negara, ya begini ini. Ngurus negara kayak ngurus perusahaan maknya aja kan. Kayak pebisnis aja. Nah, ini yang jadi soal. Jadi apa artinya? Spirit, semangat dari Bung Karno itu tidak pernah dipahami secara serius oleh banyak orang. Kalaupun ada, ya sebatas bibir aja gitu. Nggak pernah dipahami itu. Padahal sekarang setiap tahun, setiap bulan Juni, semua orang selamat ulang tahun Bung Karno. Bung Karno, namanya besar sekali. Itu cuman fashion aja, gaya-gayaan. Istilah sekarang kayak FOMO aja itu. Orang ngomong Soekarno, dia juga ngomong Soekarno. Tapi apakah dia ngerti? Ya kan? Seperti apa rumusan itu? Kenapa mencerdas kehidupan bangsa menjadi perintah dari pembukaan Konstitusi Republik Indonesia? Karena Soekarno menyadari betul, kamu harus tahu ya, Indonesia merdeka itu adalah problem orang yang baru tahu huruf dengan lautan manusia yang buta huruf. Itu yang mesti diurus oleh negara Indonesia merdeka itu. Nah,
Ini yang nggak dipahami orang ini. Orang ini hanya berpikir bahwa seakan-akan Indonesia ini begini ini aja gitu. Bahkan kalau kita mau kritik lebih keras hari ini, kan tidak ada satupun anak pejabat tinggi di Republik ini yang sekolah di sekolah negeri. Iya. Sekolahnya kalau nggak di luar negeri lah, swasta yang mahal-mahal kan. Iya. Habis itu dia pidato, orang suruh keluar ini. Akibatnya apa? Ya mutu universitas negeri kayak sekolah-sekolah negeri dari SD sampai SMA, ya banyak yang kacau balau gitu. Kenapa? Ya pejabatnya tidak percaya dengan apa yang dia kerjakan sendiri. Tidak percaya, tanya aja tuh pejabat Kementerian Pendidikan itu. Apakah dia sekolahin anaknya di SD negeri satu mana begitu? Enggak ada. Pasti swasta tuh rata-rata pejabat-pejabatnya itu. Nah, kenapa? Dia juga nggak yakin dengan apa yang dia kerjakan. Terbaik untuk anaknya. Ini yang membuat pendidikan kita ini kacau. Nah, saya kan lulusan Universitas Negeri, lulusan SD Impres. Karena dulu kita yakin bahwa itu baik gitu. Nah, sekarang kan enggak. Apalagi di kota-kota besar. Karena orang udah nggak percaya lagi masuk anak. Itu problemnya. Jadi guru pun sekarang juga nggak jelas kan. Nah, bagaimana guru ini sekarang? Apa status guru ini? Ya kan? Kalau hanya sekedar jadi pegawai aja, dia kan nggak ubah dengan kayak buruh pabrik dong. Nah, spiritnya kayak apa? Ini kan mesti ditumbuhkan ulang. Nah, itu yang disebut namanya membangun karakter bangsa. Nah, kalau ini nggak ada karakter ini, ya begini-gini aja. Yang terjadi hari ini ya kayak begini. Anak-anak muda yang didinabobokkan, oh you adalah generasi ini itu. Nganggur. Iya. Banyakan. Orang berpendidikan tapi menganggur, berarti dia tidak punya skill. Tidak punya skill tapi juga tidak punya spirit mungkin ya. Iya. Nah, kenapa itu? Ya karakter nggak terbentuk. Nah, problem kita hari ini, kalau kita bicara tentang Bung Karno adalah karakter itu masih ada. Fight gitu dalam mengurus negara ini. Kenapa? Bangsa kita ini yang diurus manusianya banyak sekali. Ya kan, 300 juta hari ini. Ini kan nggak main-main ngurus 300 juta. Nah, kalau diurus secara serampangan, diurus dengan cara setengah-setengah, ya seperti ini. Sudah capek-capek masuk perguruan tinggi negeri, tiba-tiba biayanya sangat mahal. Padahal perguruan tinggi negeri adalah jalan untuk mengatasi kekurangan terdidikan. Gitu. Bayangkan, yang lulus S2, S3 di Indonesia ini cuman nggak sampai 3% dari orang yang namanya berpendidikan tinggi. Ya kan sedikit sekali. Nah, mungkin karena pendidikan kita sekarang seperti ini, kehilangan karakter, ya, pendidikan karakter ya. Nah, akibatnya ya kita berhadapan dengan situasi yang orang serba maunya sendiri, gitu, serba mau enak sendiri. Nah, tapi ya itulah tantangan para generasi muda sekarang. Bagaimana Anda menjawab permasalahan-permasalahan yang ada ini? Kenapa jawaban tidak bisa dikasih oleh generasi sebelumnya? Ya, Anda jawab sendiri dan tantangan ini. Anda nggak bisa menjawab, ya Anda yang hancur. Gitu. Nah, generasi sebelumnya ini kan cuma memberikan contoh yang sudah ada. Baik contoh yang baik maupun contoh yang buruk. Nah, contoh yang buruk apa? Sekarang ini kadang-kadang diajarkan satu nilai yang baik, tapi kenyataan kan melihat kehancuran. Misalnya begini, kalau anak muda sekarang membaca media atau dengar media atau lihat media tiap hari sekarang, ada seorang menteri jadi tersangka korupsi. Korupsinya itu nggak main-main gitu loh. Ya, sampai semua hal di kementeriannya mau diambat sama dia kan. Kan ngaco ini kan. Nah, gimana kita bisa mendidik orang muda dengan adanya seorang seperti ini gitu. Nah, saya di rumah aja debat sama anak saya nih soal kayak beginian. Tapi saya jelaskan kepada dia. Orang buruk memang ada. Tapi tidak semua orang buruk kan. Ya, kita nggak butuh juga banyak orang buruk di Republik ini. Tapi orang yang seperti itu adalah pelajaran supaya kau tidak mengulangi apa yang dibikin dia. Inilah bentuknya orang buruk, dikasih kepercayaan mengelola negara. Segala-segala urusan negara mau dia sedot untuk kepentingan keluarganya sendiri. Nah, ini kan menunjukkan kita, kalau hari ini kita bicara Pancasila nih, ini pejabat kayak begini, ini kan pengkhianat kepada Pancasila dia ini. Ya. Tapi itu kan kenyataan hari ini. Ya kan? Nah, inilah yang mesti jadi pelajaran buat teman yang masih muda, punya semangat untuk
perbaikan bangsa ini ke depan. Kira begitu kalau kita melihat relevansi pikiran Bung Karno yang sangat besar itu, dan nggak semua orang juga bisa paham karena perlu pembacaan yang mendalam tentang Bung Karno itu. Kalau nggak ya dia hanya sekedar buah bibir aja. Iya, tapi mungkin Bung Karno sama orang-orang di era itu ini suatu agak di sejarah ini begini, terus pas bagian Soekarno dia begini, karena ketika masa kolonial itu kan orang mau jadi pejabat, orang mau jadi pegawai negeri dengan alasan dia memang memikirkan dirinya sendiri, kayak misalnya orang Belanda yang jadi pegawai kolonial, mereka kan padahal di sebelah-sebelahnya di Jakarta semua banyak rumah-rumah kumuh, banyak apa, tetapi itu tetap berlangsung sampai ada zaman kebangkitan nasionalisme ini yang memang beda gitu sama generasi sebelumnya, tetapi setelahnya kenapa balik lagi ke itu? Ya begini, kita mesti tahu bahwa yang dilawan Soekarno itu adalah sebuah negara yang namanya negara kolonial. Seluruh pegawai negara kolonial itu ya kolonial dia. Mau dia hitam, mau keriting, mau rambut lurus, mau bule, itu sama. Pegawai pemerintah Hindia Belanda. Ya. Negara itu yang dilawan karena oleh Soekarno. Ya. Dengan membentuk apa? Bangsa namanya Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu melawan negara. Ya. Kemudian si negara kolonial itu kan melenyap dia. Tapi orangnya kan masih di situ juga duduk sebagian. Ya. Nah, orangnya inilah yang menjalankan negara baru yang dibentuk namanya Republik Indonesia itu. Kenapa masih dia dipakai? Karena yang sekolah kan cuma dia. Yang lain masih buta huruf ini. Nah, Bung Karno dengan gagasannya, dan teman-teman dengan gagasannya melawan si negara kolonial tadi, mau tidak mau, karena negara baru ini harus diurus, administrasinya harus dijalankan, ya berkompromilah dengan mereka tadi itu. Nah, kalau ada penyakit-penyakit kolonialnya masih dibawa, ya itulah yang diatasi belakangan. Ya. Makanya ada salah seorang pemikir politik zaman segitu mengatakan kita mewasi negara semi-feodal, semi-kolonial ini. Nah, itu negara itu. Nah, ini yang dicoba diubah wataknya oleh Bung Karno sampai tahun 65. Ternyata dia yang kalah Bung Karnonya. Iya, justru itu. Gitu loh. Iya. Nah, muncul lagi itu. Negara itu jatuh ke tangan orang yang lain lagi. Nah, si bekas kolonial tadi masih ada nggak? Masih. Gitu. Sampai sekarang. Nah, itu yang namanya problem kesejarahan suatu bangsa. Nah, nggak perlu juga ditangisi begitu. Tapi kan perlu selalu ada orang yang membawa pemikiran-pemikiran baru yang terus memperjuangkan bahwa kita mesti keluar dari watak kolonial dan feodal itu. Nah, walaupun sekarang muncul lagi watak feodal dalam negara kita, ya kita tetap pikirkan yang baru. Maka dari itu pikiran Soekarno ya sebagai presiden pendiri bangsa ini dan teman-temannya itu ya generasinya itu tetap relevan. Dan akan selalu relevan. Kenapa? Karena yang dia rumuskan dalam Pancasila itu kan pikiran-pikiran termaju di zaman itu ya, dan diproyeksikan panjang ke depan untuk bangsa Indonesia ini. Maka dia tetap relevan. Nah, tergantung kita yang baru-baru mau nggak membuat dia menjadi lebih baik atau tidak. Apakah semua orang Indonesia ini mau begitu? Enggak juga. Ya kan? Kenapa? Ya masyarakat itu kan selalu kontradiksi di dalamnya. Ya kan? Nah, kontradiksi itulah membuat dia bisa maju, tiba-tiba bisa balik mundur, bisa maju lagi. Nah, kita spirit itu yang mesti kita punya gitu. Jadi nggak boleh nyerah itu begitu-begituan. Kenapa? Perbaikan juga nggak jatuh dari langit kan? Mesti diupayakan oleh manusia yang ada dengan semangat yang ada di saat tertentu itu. Makanya bangsa ini jalannya kan maju mundur lagi, maju mundur lagi kan? Nah, itu terus terjadi. Itu yang namanya dialektika di dalam perkembangan masyarakat. Nah, kalau orang yang mengkaji sosiologi ngerti itu hal-hal begitu. Jadi kalau
sekarang Soekarno memang sering diangkat lagi, tetapi spiritnya mungkin nggak sebagian orang paham juga. Dan walaupun secara tertulis tahu gitu, tetapi mungkin nggak merasakan gitu. Nah, yang mau saya tanyakan lagi itu sebenarnya Bung Karno ini sering juga dipandang apa ya, dua sisi gitu. Ada sisi dia sebagai seorang proklamator, sebagai seorang negarawan, sebagai seorang pembangun bangsa, tetapi ada juga sisi dia sebagai pribadi. Iya, ini sebenarnya nyambung ke bulan Juni ini kan juga ulang tahun Jakarta. Ya, yang sering ditanyakan orang itu sebenarnya niat Bung Karno dalam membangun Jakarta. Karena ketika setelah akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Jakarta dibangun megah. Jakarta dibangun megah, padahal di luar banyak sekali pemberontakan dan kita ekonomi masih belum stabil. Tetapi ini seperti Jakarta ini orang banyak bilang itu sebagai kanvasnya Bung Karno sebagai arsitek, dan itu merupakan proyeknya pribadi dia untuk apa namanya, mengangkat nama Jakarta di dunia internasional. Sebenarnya apakah itu memang proyek pribadi Soekarno? Apakah Soekarno ini sebenarnya punya visi yang lebih jauh lagi dalam membangun Jakarta itu? Nah, pertanyaan begini saya ingat, kalau tidak salah ini Bung Karno pernah jelaskan kepada Cindy Adam. Bukunya itu ya, Bung Karno yang tulis Cindy Adam. Jadi, kenapa dia membangun Jakarta? Nah, dia katakan begini, bangsa yang baru ini, dengan negara Indonesia yang baru ada ini, manusianya ini kan manusia baru habis dijajah habis-habisan. Ya. Dia harus dibangun jiwanya. Salah satunya apa? Harus dibangun rasa bangganya menjadi warga Indonesia. Supaya apa? Supaya nggak ilander terus mentalnya itu. Ya. Nah, kebanggaan itu apa bentuknya? Nah, Bung Karno sebagai seniman, arsitek, ya kan, dia harus memiliki satu ruang yang bisa dia lihat, memang bangsa ini hebat gitu. Nah, itulah Jakarta. Jakarta dari kampung kumuh ya. Jakarta itu ibu kota Batavia, itu kampung kumuh, berada di tengah rawa-rawa tuh. Nah, Bung Karno pelan-pelan tata itu, maka dia tunjuk tuh Ali Sadikin jadi gubernur. Tata supaya apa? Dia bilang, supaya masyarakat ini punya kebanggaan, maka dibangunlah Sudirman Tamrin, Hotel Indonesia, Gelora Bung Karno, Monas, macam-macam, Sarinah, segala macam. Untuk apa tuh? Nunjukin kepada semua nih, inlander ini, Bung Karno bilang, nih bangsa kau ini bisa bangun begini-begini. Jadi jangan minder, ya, harus kreatif, percaya diri dalam berbuat. Nah, maka dia didik. Apalagi dia bikin, dia kirim ke luar negeri banyak orang kan? Iya. Belajar kalian katanya. Arsitek. Belajar. Dia kirim ke Rusia kan? Ke Rusia, ke Yugoslavia. Kemana lagi tuh waktu itu dia kirim. Banyak sekali dia kirim. Ya, termasuk ke Amerika dia kirim. Tentara dia kirim ke Amerika belajar. Para ilmuwan, terutama dalam pertanian, dia kirim ke Rusia. Karena Rusia salah satunya negara yang memiliki ahli kimia tanah paling hebat. Karena Rusia waktu itu melakukan revolusi pertanian besar-besaran. Nah, teknologi militer dikirim ke Yugoslavia, ke Ukraina segala macam. Jadi semua orang belajar. Nah, jadi si bangsa inlander tadi yang baru keluar dari jajahan, setengahnya masih buta huruf, ya kan? Nah, ini anak-anaknya bisa dididik ke luar negeri. Orang asing juga diundang ke sini itu datang, lihat nih, kami Melayu nih kalian pikir nggak bisa urus apa-apa. Nah, ini kami bisa urus negara ini. Makanya dibangunlah bandara lebih bagus di Kebayoran itu. Makanya adalah patung selamat datang, ya kan? Nah, itu menunjukkan apa semua? Karakter baru yang mau dibangun terhadap bangsa ini. Supaya bangsa ini tidak minder. Nah, tapi kan ada orang dengan cara berpikirnya lain lagi mengatakan, oh Soekarno kan membuat mercusuar, ngabis-ngabisin biaya, ngabisin uang. Kalau nggak dibangun Bung Karno itu, sampai hari ini Anda punya kebanggaan apa terhadap kota ini? Malah tambah hancur. Ya kan? Nggak ada kebanggaan. Nah, itu makanya cara berpikir positif terhadap sesuatu itu penting, ya kan? Nah, kita tidak mengkultuskan Bung Karno. Ya. Bung Karno sebagai manusia biasa aja. Tapi teknologi berpikir dia, cara dia memformulasikan bagaimana karakter
inlander ini tumbuh menjadi manusia merdeka. Itu yang sangat penting dari Bung Karno. Nah, itu saya selalu sama teman-teman saya katakan. Saya nggak minta kalian baca, menghafal apa yang kata Bung Karno, nggak penting sih, Bang. Yang penting kalian baca, kalian lihat nih Republik ini kayak apa. Saya bilang ada teman saya, kau kalau pernah terbang dari Banda Aceh sampai ke Merauke, langsung kau akan memakan waktu 9,5 jam. Itu terbang 9,5 jam. Nah, itu kalau kamu melintas di atas Eropa, itu kamu udah sampai dari Istanbul sampai Amsterdam, itu berapa negara itu kita lewati. Ya. Sementara di Eropa, kamu sampai tidur di mobilnya dari 2 negara lewat. Ini 9 jam terbang. Nah, betapa besarnya ini negara. Nah, kalau otak kau cuma rata-rata aja dalam membayangkan urusan negara ini, ya nggak nyampe. Satu. Yang kedua, anak muda Indonesia apa? Kalian harus mulai belajar juga tuh melihat kampung orang lain. Kau jalan-jalan lah di Republik seluas ini. Kalau kamu cuma duduk aja di rumahmu, tempat emakmu, kau nggak pernah tahu negara ini sebesar apa. Kamu rasakan besarnya kayak apa. Setelah itu kamu rasakan kelakuan manusianya juga kayak apa. Macam-macam. Nah, oleh karena itu, kalau kau mau mengelola negara ini, bangsa ini, kamu harus banyak belajar. Nggak bisa cuma ngelamun-ngelamun aja. Nah, mengapa bangsa kita hari ini jadi begini? Karena yang mengurus negara ini, kelasnya rata-rata air aja. Jadi anggota DPR cuma rata-rata dia. Ngurus jadi ASN juga cuma rata-rata. Akibatnya apa? Ya segitu-segitu aja. Nggak ada yang luar biasa gitu kan. Ya. Nah, makanya itu, kalau kita renung-renungkan generasinya Bung Karno ini dan teman-temannya, ini kan manusia-manusia yang keluar dari kampung maknya. Pergi. Ada yang dari Aceh ke Bandung. Zaman segitu, Aceh ke Bandung kayak apa tuh jauhnya? Ya kan? Ada yang dari Bukit Tinggi ke Batavia. Ada yang dari Manado sana ke Batavia. Ini kan orang yang keluar dari sarangnya masing-masing. Terbang dia ke suatu kota besar, bertemu di situ. Karena bertemu di situlah dia satu sama lain lihat. Mungkin kita agak sama-sama nih bos katanya. Kok beda kita nih ya melakukannya. Nah, sama, pikir bersama gitu kan. Nah, sekarang ruang bertemu banyak. Alat komunikasi ada, tapi kenapa kecerdasan gak cukup? Ya kan? Balik pada karakter yang gak kebangun. Ya kan? Ya muncul apa? Egoisme, kedaerahan. Apalagi sekarang dia mengatakan ya, sistem otonomi daerah kayak begini sekarang kan, yang boleh jadi A, B, C, D, F di daerah ini putra asli daerah. Ya kalau putra asli daerah aja ya segitu aja pengetahuannya kan. Gak berkembang dia. Gitu. Gak bisa belajar satu sama lain. Makanya saya pernah satu kali, saya praktekkan ini, waktu saya jadi pimpinan satu lembaga untuk ngurus Papua ya. Saya bilang enggak, saya bilang, kasih beasiswa anak Papua ini, kirim dari Aceh sampai Manado sana, saya bilang. Nggak percaya orang waktu itu saya bisa itu berhasil. Di Aceh ini akan anak mahasiswa nggak mungkin, masih anak-anak Papua nggak mungkin bisa beradaptasi di Aceh. Siapa bilang nggak bisa? Bang, kau kirim dulu aja. Kirim di Aceh. Malah yang di Aceh lebih sukses di tempat lain. Masyarakat Aceh lebih terbuka. Punya pengalaman baru, dia langsung, ini Papua kayak begini bentuknya rupanya, gitu kan? Nah, itu. Jadi, di Sumatera Barat juga bagus. Relasinya terjalin bagus. Di Medan, bagus. Ya. Di Banten sini. Nah, bangun. Jadi, salah satu hal untuk membangun karakter bangsa ini, kalau kita pikir tokoh-tokoh besar sejarah itu adalah harus muter nih anak-anak muda ini di berbagai tempat. Nah, sayangnya ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemudanya nggak keurus, olahraganya nggak ada prestasi. Kan itu soalnya, itu kan harus dikejar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, ya kan? Nah, zaman dulu ada yang namanya pramuka, remuna namanya, dari daerah mana dikumpulin. Nah, tapi sekarang kan nggak bunyi. Jadi artinya apa? Bangsa sebesar ini, Miraya, hanya bisa kita saling paham kalau bisa saling bertemu. Nah, kalau nggak ada saling bertemu, ya nggak jalan. Nah, iya, karena sebenarnya ide Indonesia ini kan mempertemukan. Iya. Gitu. Kalau misalnya itu berhenti dipertemukan. Ya. Nah, saya bisa ngomong gini, ya. Kenapa? Karena saya udah keliling Republik ini.
Keluarga saya tuh macam-macam isinya. Ya kan? Kenapa? Kalau nggak punya pengalaman tuh kamu nggak jadi Indonesia kok. Ya kan? Bayangin ya, ada orang lahir sampai mati dia cuma di kampung dia itu aja, berteman dengan suku yang sama aja. Kapan jadi Indonesia dia? Iya. Ya enggak? Ya. Nah, saya bisa ngomong gini, kenapa? Saya kan campur-campur nih darah saya nih. Jadi mengalami banyak hal tentang saya. Bayangin orang kayak saya pernah tugas di Papua hampir 20 tahun. 20 tahun? Ya kan? Pernah di komunitas Aceh. Ya kan? Saya juga gaul dengan komunitas orang Sumatera Barat, Minang. Ya kan? Istri saya orang Jawa. Keluarga saya setengahnya turunan Arab, Bogor. Jadi banyak hal. Kalau kita nggak punya ramuan begini, ya Indonesia ini kan pencampuran segala hal. Iya. Nah, kalau ada orang sekarang mengatakan, oh Indonesia itu murni begini-begini, tidak ada yang murni. Ya, ini pencampuran segala hal. Itu Kenapa? mungkin penerusnya itu tuh zaman dulu nasionalisme Jawa gitu. Jadi itu ya. Nah, bulan Juni ini, bulan Bung Karno, ini sebenarnya jadi refleksi juga banyak orang bahwa Indonesia itulah sesuatu yang diciptakan dari ramuan banyak hal. Pancasila itu lihat aja, ya, yang kata Bung Karno digali dari tanah Indonesia itu. Kalau kamu pelajari satu-satu itu kan campuran dari berbagai macam pemikiran yang sedang berkembang di Eropa tahun-tahun segitu. Ya, tentang sosialisme, tentang liberalisme, bangkitnya soal solidaritas internasional, soal dunia, bagaimana orang harus berdemokrasi, ya kan? Musyawarah mufakat itu kan suatu hal yang demokratis. Nah, orang nggak ngerti hari ini musyawarah itu apa? Musyawarah itu bukan sekedar orang bersetuju. Musyawarah itu adalah ruang untuk mempertengkarkan pikiran secara tajam dengan segala argumentasi. Setelah semuanya disampaikan, baru kita bersepakat. Kalaupun kita tidak sepakat, ya kita biasa saja. Itulah namanya musyawarah mufakat. Jadi musyawarah mufakat itu bukan persekongkolan. Nah, sekarang kan seakan-akan, oh ini demokrasi nggak benar. Kita musyawarah mufakat aja. Musyawarah mufakat itulah pertarungan argumentasi paling tajam harus terjadi di dalamnya. Kalau enggak bukan musyawarah kamu namanya. Itu kamu hanya iya-iya aja gitu. Nah, tapi kadang-kadang kan orang nggak ngerti. Musyawarah itu dia pikir cuma sekedar salaman aja. Enggak. Musyawarah itu pasti bertengkar dalam berpikir. Kalau orang tidak mampu berpikir, dia nggak akan mampu musyawarah. Ya. Gitu. Nah, ini juga mesti kita kembangkan. Sehingga betul-betul jadi manusia baru. Indonesia itu manusia baru yang keluar dari watak kolonial, feodal itu. Jadi manusia baru dia. Nah, siapa orang itu? Ya, Bung Karno, Tan Malaka, Syahrir, Agus Salim itu kan manusia baru semua. Dan berbeda karakter semua. Beda. Tahu nggak kenapa dia beda? Karena dia mengalami pendidikan Eropa. Itu pendidikan Eropa semua orang itu. Bung Karno lihat, kalau dia pidato apa referensinya? Jerman. Itu pendidikan Eropa. Berkembangnya liberalisme berpikir waktu itu. Nah, orang kita sekarang, nggak itu yang dia lihat. Pendidikan Eropa. Dari ribuan manusia Indonesia itu, jutaan yang buta huruf itu, ini ada selapis tipis orang yang sekolah Eropa. Karena Eropa, pemerintahan kolonial waktu itu juga butuh. Siapa dia butuh? Dia butuh orang baru untuk menata administrasi pemerintahan negaranya ini. Negara kolonial ini. Tapi kan setiap yang ada begitu, dia selalu muncul yang baru juga di dalamnya. Inilah Soekarno dan teman-teman. Segenerasi dia kan banyak juga sekolah, tapi kan nggak muncul seperti dia. Jadi pegawainya negara kolonial, tuh jadi bupati tuh. Itu
menarik yang pemikiran-pemikiran baru itu, tapi sebenarnya saya pengen nanya di akhir, tapi nanya sekarang aja deh. Kan pemikiran baru tadi, liberalisme berpikir. Tapi di sini kita berpikir, maksudnya sejak zaman orang Indonesia itu memang berpikirnya bukan gaya berpikir Barat kan. Nah, di sini Soekarno memperkenalkan Nasakom. Nah, menurut Pak Amir, apakah itu sekadar idealisme belaka? Maksudnya apakah itu bisa terlaksana dengan baik gitu? Nah, kalau pertanyaannya itu soal Nasakom, saya teringat apa yang ditulis oleh Ben Anderson dalam satu artikel yang namanya Power and Language. Ya. Kuasa dan bahasa. Ya. Nah, cara orang Jawa memahami kekuasaan, lagi ya, cara orang Jawa memahami kekuasaan itu terpusat, harus ada sentrumnya. Nah, Bung Karno mungkin paham itu, jadi kamu berserakan tuh, ada ini, macam-macam lah alirannya kan. Dia lihat ini saling sepak-sepakan aja nih orang-orang, katanya ngawur semua kalian, ya udah ngumpul sini. Jadi Bung Karno ingin dialah pusatnya. Nah, orang ini semua dialah pusat. Kan dialah pusat kekuasaan itu di negara baru itu. Gua atur lu orang semua nih. Ya, itu sesungguhnya. Kenapa itu diperlukan? Supaya semua unsur itu dalam dinamikanya tidak saling menghancurkan. Karena satu dan lain ketika saling menghancurkan, ya hancur bangsa ini. Nah, dia tata. Kan sebenarnya bukan hanya itu yang dia tata. Bagaimana dia menata antara Jawa, luar Jawa, ya kan? Bagaimana dia menata yang lain. Tapi yang dihadapi lautan manusianya kan Jawa nih. Nah, kosmologi Jawa berpikir tentang kekuasaan, itu kan terpusat. Nah, sekarang Soekarno menempatkan dirinya lah di pusat itu. Nah, tahun-tahun segitu, makanya Bung Karno menjadi ikatan dari semua hal. Karena dialah pusatnya. Nah, tapi kan memang urgensinya itu untuk menjadi pusat untuk mengatur gado-gado ini ya. Gitu. Iya, gado-gado. Gado-gado. Tetapi sebenarnya apakah ide itu bisa berjalan? Karena sekarang nih orang masih sikut-sikutan, Mbak, sampai sekarang. Ya, kalau kita pikir sikut-sikutan itu kan selalu ada. Karena masyarakat itu kan nggak bisa dibikin jadi seragam. Ya, nggak bisa. Karena ide di kepala manusia itu kan banyak sekali. Nah, tapi kan bisa dikelola nggak? Bisa. Bisa, ya udah, itu aja dikelola. Jadi makanya pemimpin bangsa Indonesia itu, pemimpin-pemimpinnya itu harus kecerdasannya di atas rata-rata. Karena dia mengelola ini. Nah, kalau dia tidak bisa, kalau kecerdasannya di bawah rata-rata, atau rata-rata aja, jadi gini, kecerdasannya sama dengan yang dia urus, ya malah jadi tetap tak bisa dikelola. Nah, kan harus dikelola itu. Nah kan, mengelola bangsa seluas ini wilayahnya dan sebesar ini jumlahnya dan sekian banyak ekspresi politiknya, makanya sangat dibutuhkan orang pintar yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan tidak sendirian, harus banyak. Jadi kalau ada pula satu orang merasa dia bisa menentukan arah bangsa ini kemana sendirian, udah gila dia. Gak ada. Ya, Soekarno kan gak sendiri juga. Gak ada. Nah, tapi kadang-kadang kan sekarang ini muncul ada orang merasa diri dia sendiri bisa ngatur-ngatur negara ini. Gak bisa. Ya, ekspresi orang di Aceh berbeda dengan ekspresi orang di Gorontalo. Ya kan? Orang di Gorontalo mungkin beda sama orang di Rote sana. Tapi kalau kita bisa kelola semua ekspresi ini, dia menjadi bunyian musik yang harmonis kan. Kan ini yang diperlukan gitu. Nah, tapi caranya karena kita tidak bisa dengan cara-cara otoriter, tidak boleh, cara demokrasi. Nah, demokrasinya ini yang kita benerin. Kekurangan demokrasi, obatnya adalah tambah dosis demokrasinya. Bukan demokrasi yang disingkirkan. Ini kan ada juga mulai berpikir nih orang sekarang, oh demokrasi ini ruwet, demokrasi ini bikin lelah, yaudah demokrasinya kita kesampingin aja. Nggak bisa, harus dosis demokrasinya yang ditambah. Tambah dosis demokrasi maksudnya gimana?
diperkuat. Ya kan? Misalnya sekarang begini, kalau jumlah provinsinya masih kurang, ya kita tambah provinsinya. Ya kan? Kalau partai politiknya masih kurang jumlahnya, ya ditambah. Tapi aturan main diperketat. Iya, betul. Nah, begitu. Bukan partainya yang dibubarin. Ya. Ditambah, tapi di aturan main. juga tetap jadi, cara berpikir itu harus begitu dalam mengelola negara sebesar ini. Kecuali orang yang cara berpikirnya otoriter. Tidak mau ada bunyi perbedaan. Berbeda itu salah. Nah, itu mau otoriter itu orang kayak begitu. Nggak cocok dengan gagasan dasar pendirian negara ini. Ya, itu balik lagi tadi ya ke Soekarno. Ya mungkin itu yang bisa kita tarik gitu ya. Soekarno itu orangnya sangat taktis. Sekali lagi bukannya kita mengkultuskan Soekarno, tapi memang harus kita akui kalau bukan Soekarno pada saat itu yang menjadi pemimpin, mungkin sekarang kita nggak akan punya garis Indonesia yang seperti sekarang, walaupun sekarang mungkin agak kurang bisa sejalan lagi dengan pemikiran Soekarno, tapi memang yang dilakukan Soekarno udah dia berpikir jauh ke depan. Seperti mungkin semua bangsa yang melakukan revolusi ya, kayak contohnya Jepang ya, yang dia kirim orang keluar, belajar untuk menambah kebanggaan gitu kan. Nah, kalau kita dulu nggak punya kebanggaan itu, mungkin sampai sekarang kita masih dijajah gitu. Jadi ya balik lagi, kalau kita mau memaknai Soekarno, kita harus mempelajari kebanggaan kita. Kebanggaan itu kita perluas atau tidak gitu. Sekali lagi juga, karena sekarang mau ulang tahun Jakarta, jadi kalau kita melihat Jakarta ini bukan sebagai apa ya, bukan sebagai yang berbeda dari Indonesia, justru Jakarta dibangun untuk menjadi simbol kebanggaan itu, gitu kan. Gitu sih paling. Sama apa ada kata-kata terakhir nih Pak untuk menyambut ulang tahun Soekarno dari Pak Amil? Dari diskusi kita tadi udah panjang sebenarnya. Iya. Ya, kalau saya sih apa yang dipikirkan oleh Bung Karno itu dan apa yang juga setelah dia buat itu menjadi penting untuk dipelajari oleh teman-teman yang muda-muda. Nah, tujuannya apa? Supaya kamu orang yang muda-muda ini paham bahwa negara yang sekarang kamu nikmati ini tidak dibuat dengan main-main. Ini sesuatu yang dipikirkan secara matang. Oleh karena itu, karena ini kamu yang akan urus nanti ke depan ini negara, nah, pahami dasar berpikir pembentukannya. Sehingga kamu bisa rawat ini negara ke depan. Iya. Jadi memahami Soekarno bukan cuma memahami sosok, tetapi juga memahami bagaimana kita bisa menjalankan Indonesia ke depannya. Gitu. Oke, di sini karena kita nggak live ya, kita cuma ngerekam, jadi nggak ada pertanyaan. Terima kasih Pak Amil. Yo, terima kasih. Kecuali ada tambahan lagi? Nggak, cukup. Oke. Ya, semoga nanti podcast ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman Kobam semakin tertarik sama pemikiran-pemikiran masa lalu bangsa kita. Dan di Kobam juga banyak buku Pak Amil salah satunya ya soal Soekarno. Selain itu ada banyak lagi Soekarno modernisme Islam, Soekarno hari-hari terakhir Soekarno ya. Pokoknya banyak lah buku soal pemikiran pendiri bangsa di masa lalu di Kobam. Silakan untuk dipelajari. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ayo nambah pengetahuan sejarah bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung, silahkan scan barcode ini.